Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tuh anak-anak semua. Siang, Bu. Gimana nih hari ini udah belajar dari pagi sampai siang? Kira-kira perasaannya gimana nih? Capek? Capek, Bu. Oh, capek. Oke. Hari ini apakah ada yang nggak hadir? Ada. Siapa? Aisyah Nida. Oh, ya. Aisyah ya? Iya, Aisyah Nida. Oh, Aisyah dan Anida. Oke, mungkin kita doakan semoga mereka berdua cepat untuk kembali ke kelas ini. Sebelum kita mulai pelajaran, alfabetnya kita berdoa. Oke, untuk Aura boleh dipimpin untuk berdoa? Rumah bersiap berdoa. Doa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar mungkin akan belajar sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Tapi sebelum itu, masih ingat gak apa itu persamaan linear? Sama. Sama. Ada sama dengannya. Iya. Ya, betul. Jadi persamaan linear adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel berpangkat satu yang memiliki hubungan sama dengan, dan jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Nah, misalnya, ini termasuk ke persamaan linear? Ya. Iya. Kenapa? Harus sama dengan. Dan ada variabelnya. Betul. Dia ada dengan variabel dan juga sama dengan. Iya. Dan kalau misalkan kita buat grafiknya, dia bakal membentuk garis lurus tuh. Misalkan x-nya di sini adalah sama dengan 2, maka tegak lurus di x sama dengan 2. Ini sumbu X sama dengan 2. tuh. Selanjutnya kita akan di sini akan garis besar pembelajaran itu adalah mengeksplorasi berbagai metode penyelesaian untuk menentukan solusi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, metodenya ada apa aja sih? Nah, metodenya itu ada 4 nih. Jadi yang kita pelajari hari ini itu ada 4 metodenya, yaitu grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan. Jangan capek dulu ya dengarnya. Iya. Semangat tuh. Oke. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke metode, Ibu mau mencoba menjelaskan dulu nih. Jadi sistem persamaan ini apa dan persamaan linearnya apa? Di sini pertama persamaan linear dua variabel atau PLDV. Waktu itu sama Ibu Jara udah pernah belajar persamaan linear satu variabel? Iya. Kalau satu variabel masih ingat apa yang membentuk dia satu variabel? Variabel cuma satu. Kalau misalkan dua variabel berarti? Tuh, wah pada pinter-pinter nih. Jadi persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang mempunyai dua variabel yang berpangkat satu. Bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C. Kalau di sini variabelnya apa aja? X dan Y. X dan Y. Betul. Kenapa Pak A sama B bukan sama-sama huruf? Nah, di sini ada penjelasannya nih. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Nah, dan A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Tapi Ibu ada pertanyaan nih. Kira-kira kenapa A sama B-nya nggak boleh sama dengan 0? Karena dia nggak tahu. Karena kalau 0 hasilnya 0. Kalau Betul, bisa. Kan kalau dikali semuanya nggak bisa dideskripsikan, Bu. Dari Ya. nilainya. Ada lagi jawaban yang lain? Tuh. Jadi dari jawaban anak-anak semua itu udah bener ya. Cuman untuk memperjelas yaitu karena jika A dan B itu kan merupakan koefisien variabel. Dan kalau misalkan dia bernilai 0, maka tidak akan menjadi persamaan linear gitu. Melainkan hanya menjadi pernyataan matematika dan tidak memiliki solusi. Gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini, Ibu ada 2 barang. Ya di sini ada 3 dan 4, di sini Ibu cuma punya 1. Kira-kira ini sudah termasuk persamaan dua variabel? Udah beda. Ada Ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Tapi harganya sama. Emang iya. Harganya? Itu harganya 49.000. Totalnya. Oh, totalnya. Harga totalnya. Oh iya. Berarti X tambah Y sama dengan 49. tuh. Tapi di sini kita punya berapa nih? Tiga. Dan 4Y. 4Y, betul. Jadi kalau misalkan kita membuatkan model matematikanya, maka 3X ditambah 4Y sama dengan 49.000. 3X ditambah
4Y. 4Y sama dengan 49. Kelihatan Bu. Pakai merah, Bu. Bukan Nggak dulu. kelihatan. Kenapa nggak dikurang? Karena itu jumlahnya. Karena harga total. Nah, Harganya. jika dilihat, nah ternyata permasalahan ini juga termasuk ke permasalahan sehari-hari. Misalkan teman-teman biasanya ada nih buy one get one. Oh. Nah biasanya permasalahan gitu. Jadi misalkan kita beli satu kopi dapat satu makanan. Biasanya kan teman-teman bingung kan. Jadi totalnya berapa? Maksudnya masing-masingnya harganya berapa? Nah itu termasuk ke permasalahan sehari-hari. Nah ini bisa dimodelkan dalam kalimat matematika, di mana model yang terbentuk dinamakan persamaan linear dua variabel. Betul ya? Jadi 3x tambah 4y sama dengan 49.000. Oke, sekarang masuk ke sistem persamaan linear dua variabel atau SQL-DEFI. Nah, di sini jika kita berbicara sistem, maka terdapat dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang disajikan secara bersama-sama. Kalau misalkan tadi kan baru satu ya. Iya. Nah, kalau misalkan dua variabel, berarti kalau misalkan sistem persamaan berarti dia bentuk umumnya gini. Nah, jadi yang pertama ini persamaan satu ya berarti. Iya. Yang di bawahnya baru persamaan dua. Tuh. Nah, dengan x dan y-nya disebut variabel. A1, B1, A2, B2 adalah koefisien dan C1 dan C2 adalah konstantanya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SQL-DEFI? Tadi kan udah disinggung nih sedikit. Jadi terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan SQL-DEFI. Yaitu tadi apa aja? Grafik, substitusi, eliminasi, gabungan. Gabungan. Jadi ada 4 nih. Kita masuk ke yang pertama, metode grafik. Nah, metode ini adalah, coba boleh dibacakan Dewi. Oke, metode yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari figur persamaan, lalu menentukan titik potongnya. Nah, di sini Ibu punya contoh soal nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4x dikurang 3y sama dengan 24 dan 2x dikurang y sama dengan 10. Nah, di sini pertama kita bisa buat tabelnya dulu untuk masing-masing persamaan. Kita coba yang pertama ini 4x dikurang 3y sama dengan 24 dulu nih. Nah, ini tabelnya. Kira-kira pernah lihat tabel ini? Ya, pernah. Pernah? Faisal pernah? Saya baru lihat. Aura baru lihat, Dewi baru lihat. Oke. Jadi mungkin ini tabel baru bagi teman-teman yang belum. Tapi di sini kita sebenarnya lebih untuk memudahkan kita. Jadi kita bentuk tabelnya dulu nih. Jadi di sini kan kita punya persamaan 4x dikurang 3y sama dengan 24. Lalu di sini kita biar mudah itu mencoba si x dan y-nya masing-masingnya 0. Jadi ketika si x-nya 0 berapa dan ketika si y-nya 0 berapa. Gitu. Jadi misalkan nih di sini x udah terisi nih sama dengan 0. Jadi misalkan kita 0-nya substitusi ke nolnya kita masukkan ke dalam 4x, maka hasilnya 0 ya. Iya. Jadi sisa 3y sama dengan 24. Minus Bu. Ya, minus 3y sama dengan 24. Jadi begitu juga dengan y. Jadi semisal nanti y-nya kita masukkan ke 0, maka hasilnya berapa? Oh iya. Nah, di sini sebenarnya ada. Nah, kita coba dulu ketika si x-nya sama dengan 0. Tadi 4x dikurang 3y sama dengan 24. Lalu x-nya kita masukkan 0 nih. Hasilnya jadi berapa kira-kira? 3y. Minus 3y sama dengan 24. Iya. Minus 8. Tuh. Lalu setelah ini udah bisa ketemu jawabannya berapa? Minus Minus 8. 24 dibagi minus 3 Bu. Ya, bagi 3 ke 12. Minus 8. Minus 8. Betul Azura. Nah, setelah kita dapat hasilnya, bisa kita masukkan ke tabelnya nih. Iya. Maka nilai x, y yang pertama adalah 0,8. Kita masukkan ke tabelnya. Sekarang kita coba yang y-nya sama dengan 0. Nah, berapa? 4x. Sama X-nya dengan 24 Ya? Nah, Nah, cepat semua nih hitungnya nih. Kumun semua nih, kumun. Iya, Bu. Oh, kumun atau GO. Biar sekarang. Itu GO. Biar sore. X-nya sama dengan 6. Maka kita bisa dapat nih si nilai x, y-nya yang kedua adalah 6,0. Kita masukin di tabelnya. Tadi kan kita baru nyelesain satu persamaan. Sekarang
coba teman-teman selesain persamaan sebelumnya, persamaan yang kedua. Yang 2x dikurang y sama dengan 0. Boleh nih pakai coret-coretan di kertas. 2x-nya x Berapa? Coba, oke. 5. X-nya berapa untuk persamaan kedua? 5x Dua, 5. 2x minnya. X-nya berapa? 5. 5. Y-nya? min 10. 10. Kita coba lihat jawabannya ya. Oke, ternyata bener nih. X-nya adalah 0,10 dan Y-nya, ayo, Y-nya 10. Betul. Betul. Nah, cuman kita bisa menghitungnya kita bisa menghitung lebih cepat nih dengan cara GeoGebra. Jadi di GeoGebra kita bisa menghitung lebih cepat. Teman-teman tahu GeoGebra kan ya? Ya. Udah tahu? Tahu. Ya, tahu. Nah, jadi tadi kita punya persamaan berapa? 4x 3x. Oh, 4x min 3y. Jadi di sini di GeoGebra-nya kita tulis nih 4x min 3y 3y sama dengan Sama dengan 24. Ya, Lalu yang kedua 2x min y. 2x min y Sama dengan 10. 2x min y sama dengan 10. Nah, sebenarnya penyelesaian di SPLDF ini adalah kalau misalkan kita lihat di grafiknya itu merupakan titik potong. Tuh. Iya, jadi seperti yang bisa kita lihat nih kalau misalkan di PowerPoint ini, setelah itu kita bisa buat grafiknya. Jadi grafiknya ini bisa kita buat menggunakan koordinat kartesius hingga jadinya seperti ini. Jadi tadi misalkan ketika si x-nya jadi 0, dia ada di titik berapa untuk x, y-nya. Tuh, begitu juga untuk yang persamaan kedua. Maka seperti yang bisa kalian lihat ada titik potong di 3,4. Jadi jelas nilai x-nya itu 3 dan nilai y-nya 4. Nah, cuman kalau di GeoGebra dia bisa dengan dua cara. Cara yang pertama dia pakai perpotongan. Karena kan di sini kita mencari perpotongan ya. Di sini teman-teman ke tools, terus pencet yang intersect nih. Habis itu pilih garisnya. Garis yang hijau dengan garis yang biru. Nah, nanti dia udah ketemu nih titik potongnya di A. Dan kalau misalkan kita lihat di 3,4. ya, tuh 3,4. Jadi di sini ada penjelasannya nih, A sama dengan intersect dari persamaan kedua sama persamaan pertama, perpotongan. Jadi ketemu hasilnya 3,4. Tapi ada cara lagi, satu lagi. Yang pertama kita tulis solution. Terus kita pilih yang paling atas, pilih yang equation. Nah, di sini udah ada buka kurung sama tutup kurungnya. Kita tapi pencet lagi. Buka kurung, tutup kurungnya, pakai yang tandanya kayak kurang berawal. ya, kurung berawal. Terus kita masukin tulis x1, x2. Hasilnya sama? Sama. Jadi begitu dua cara untuk menentukan persamaan penyelesaian di GeoGebra. Jadi semisal kita nggak butuh grafik pun nggak apa-apa. Jadi bisa langsung ditulis solution. Oke, Bu. Untuk di sini apa yang ada yang mau ditanyakan lagi? Ditanyakan dulu. Cukup, Bu, paham. Paham, Bu. Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya ada metode substitusi. Nah, boleh untuk Aura dibacakan? Metode substitusi, metode yang dilakukan dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Nah, di sini tadi mungkin ada ibu sebut sedikit substitusi atau itu memasukkan. Jadi kita menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Di sini langkah-langkahnya. Boleh dibacakan, Dinda? Langkahnya yang pertama, tentukan dua persamaan dari soal. Yang kedua, pilih salah satu persamaan dan nyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel lainnya. Yang ketiga,
substitusikan bentuk tersebut ke persamaan satunya. Yang keempat, selesaikan persamaan satu variabel. Kelima, substitusi kembali hasilnya ke salah satu persamaan awal untuk mendapatkan variabel lainnya. Keenam, tulis jawaban lengkap dalam bentuk pasangan X, Y atau sesuai konteks soal. Tuh. Jadi di sini Ibu mau coba langsung ke contoh soal. Di sini boleh dibacakan Elvira contoh soalnya. Ya, sini membeli 2 barang dari toko online, yaitu 1 powerbank dan 2 earphone dengan total harga 500.000. Temannya Zahra membeli 2 powerbank dan 1 earphone dengan total harga 610.000. Jika diasumsikan tidak ada ongkir atau diskon, berapa harga 1 powerbank dan 1 earphone? Nah, jadi langkah pertama kita coba misalkan dulu nih. Dimisalkan. Yang pertama kita misalin si X itu adalah harga 1 powerbank dan Y-nya harga 1 earphone. Maka dari soal cerita ini bisa kita simpulkan berapa nih soal model matematikanya? X tambah 2Y sama dengan 500.000. Terus yang kedua 2X tambah Y sama dengan 610. Ih, gampang banget. Nah, di sini kita berarti sudah punya nih persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita langsung coba di sini kita ambil persamaan satunya dulu karena kita lihat di sini lebih mudah yang persamaan 1 ya. Iya. Untuk permisalannya. Jadi kita bisa misalin X sama dengan 500 dikurang dengan 2Y. Nah, itu merupakan persamaan ketiga. Kita membuat persamaan baru nih. Setelah itu kita masukkan. Kita ganti. Jadi substitusi itu memasukkan atau mengganti variabel X yang kita punya dengan variabel X dari persamaan lainnya, persamaan yang kita dapat. Di sini kita sudah dapat X-nya ini persamaan yang ketiga. Bisa kita masukkan dong ke persamaan yang kedua. Karena kita sudah tahu X-nya itu 500 dikurang 2Y. Nah, jadi kita bisa ganti di persamaan gantikan X-nya di persamaan kedua, maka menjadi 2 dikali 500.000 dikurang 2Y. Nah, lalu kita lanjutkan lagi dengan si persamaan keduanya, yaitu ditambah Y sama dengan 610. Lalu habis itu coba ini jadi hasilnya berapa? 1 juta dikurang 4Y ditambah Y sama dengan 610.000. Nah, di sini kita punya 2Y. Apa bisa langsung kita jumlahkan atau kurangkan? Bisa. Jadi berapa? 3Y. Jadi kita punya 1 juta dikurang 3Y sama dengan 600. Habis itu kalian langsung lanjutkan lagi ke persamaan linear satu variabel gitu. Dimana ini tadi kita sudah, tadi setelah kita selesaiin X-nya, kita selesaiin nilai Y-nya. Tadi Y-nya kita sudah dapat ya segitu. Dan kita cari Y-nya jadi totalnya adalah 130.000. Jadi kita sudah punya nih si nilai Y-nya. Sedangkan kita kan belum ya, belum punya nilai X. Nah, caranya itu kita masukkan lagi, kita substitusi lagi dari si Y-nya yang kita punya ke persamaan yang ketiga tadi. Maka X-nya akan menjadi 240.000. Maka kesimpulannya dari cara yang kita kerjakan, maka didapat harga 1 powerbank adalah 240.000 dan harga 1 earphone adalah 130.000. Jadi metode substitusi merupakan metode penyelesaian yang kita menggantikan satu variabel. Jadi kita cari dulu nih satu variabelnya untuk nanti menggantikan satu variabel lain ke persamaannya. Lalu selanjutnya ada metode eliminasi. Perbedaannya dengan substitusi, teman-teman sudah pernah sering dengar eliminasi? Sering dibuang. Apa tuh? Gugur. Tuh. Nah, di sini metode eliminasi adalah metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabelnya. Di sini langkah-langkahnya boleh dibacakan, Dwi. 1. Tentukan 2 persamaan dari soal. Yang kedua, samakan koefisien salah satu variabel di kedua persamaan atau dengan perkalian jika perlu. Yang ketiga, kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan untuk mengeliminasi satu variabel. Yang keempat, selesaikan persamaan satu variabel. Yang kelima, substitusikan kembali ke salah satu persamaan semula untuk mendapatkan variabel lainnya. Yang keenam, tulis jawaban lengkap dalam bentuk pasangan X, Y atau sesuai soal. Nah, tuh, jadi itu merupakan langkah-langkahnya. Lalu kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini
di sebuah kedai kopi 1 gelas kopi susu dan 1 gelas matcha seharga 45.000. Sementara itu 2 gelas kopi susu dan 1 gelas matcha seharga 70.000. Kira-kira berapa nih masing-masing harga minumannya? Nah, kita di sini bisa kita misalin dulu. Misalkan kita mau coba X-nya itu adalah harga kopi susu, maka Y-nya adalah gelas matcha. Tuh. Lalu kita tulis juga pemodelannya, yaitu tadi di sini berarti kita punya dari soal itu X ditambah Y sama dengan 45.000, lalu 2 gelas kopi susu maka 2X ditambah 1 gelas matcha Y sama dengan 70.000. Nah, cara mengeliminasinya yaitu dengan ini, dikurang. Jadi semisal kita punya persamaan 1 dan 2 tadi. Kita sudah punya persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi nih. Di sini kita bisa lihat, kita bisa mengeliminasi variabel yang paling gampang, yaitu apa? Y. Karena Y-nya sama-sama 1 ya? Y-nya sudah sama-sama 1. Jadi bisa Y kita eliminasi, maka jadi min X sama dengan min 20.000. Maka kita ketemu nih X-nya 25.000. Habis itu kita lanjut ke substitusi. Kita substitusiin si nilai X-nya. Karena kan kita sudah ketemu ya nilai X-nya ke persamaan yang pertama. Dimana itu jadinya 2X-nya 25.000 ditambah Y sama dengan 45.000. Y-nya menjadi 20.000. Jadi harga kopi susu yaitu 25.000 dan harga matcha yaitu 20.000. Terakhir ada metode gabungan. Sebenarnya tadi kita sudah sempat bahas nih metode gabungan. Kira-kira yang mana tuh? Kira-kira metode gabungan? Eliminasi dan substitusi. Tuh. Tapi bisa ditambahin grafik gak? Bisa. Tuh. Cuman yang di sini yaitu metode gabungan adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Di sini coba dibacakan langkah-langkahnya. Retno. Tentukan dua persamaan dari soal. Yang kedua, lakukan substitusi terhadap satu variabel seperti di metode substitusi. Yang ketiga, substitusikan persamaan lain untuk menyederhanakan jadi satu variabel. Keempat, setelah dapat satu nilai, substitusi lagi untuk dapat variabel satunya. Yang kelima, tulis jawaban lengkap dalam bentuk pasangan X, Y atau sesuai soal. Nah, jadi sesuai dengan namanya metode gabungan adalah metode yang menggabungkan eliminasi dan substitusi. Contoh soalnya mungkin sama contoh soalnya seperti yang contoh soal di eliminasi, karena kita kan menggunakan 2 metode ya. Yang pertama metode apa di sini? Eliminasi. Dan yang kedua adalah Substitusi. Jadi itu merupakan metode gabungan. Untuk di sini apakah ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Belum. Oke. Menurut anak-anak, manakah cara yang tepat untuk menyelesaikan SPLDV? Semuanya. Benar. Jadi itu bergantung pada soal yang disajikan. Kalau misalkan soalnya membutuhkan substitusi, apakah kita bisa pakai eliminasi? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan juga untuk kemampuan untuk menerapkan metode penyelesaiannya. Jadi sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke, kalau gitu kita masuk ke quiz. Oke, yang pertama, setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang anggota. Jadi di sini mungkin boleh membentuk kelompok. Boleh misalkan Dinda, Dahlia, Gaitsa dan Retno, Aura, Faisal, Yasmin, El dan Dewi, dan juga Aura, Zahra, Dwi dan Aurel. Boleh jadi satu kelompok? Dahlia. Jadi habis itu Aura sini Ra. Aura kamu ke belakang. Sini Ra, kelompoknya. Oke, kalau membuat kelompok, setiap anggota kelompok akan bergantian mengambil kertas. Jadi di sini ada kertas soal. Jadi nanti ganti-gantian nih ngambilnya. Dan di sini ada poinnya. Jadi anak-anak semua gacha nih. Istilahnya kayak peluangnya teman-teman bisa dapat soal yang tambah 5, tambah 10, sama tambah 15. Habis itu jawablah soal tersebut pada lembar buram di LKPD. Nanti akan ibu bagikan LKPD-nya.
Lalu tunggu semua kelompok untuk menjawab soal. Jadi di sini poinnya bisa dari poin soal, anak-anak. Ya Bu, maaf Ibu. Jadi di sini poinnya bisa dari poin soal dan juga poin kecepatan. Oke Bu. Jadi di sini ada berapa kelompok? Kita tulis dulu deh. 3. Masa 3? Kelompok 1, ketuanya mau siapa kira-kira? Dewi. Oke, Dewi. Ini selain Kelompok 2, siapa? Aura. Bu, Aura. Oke, Aura. Aura udah segar, Aura. Iya. Oke. Kelompok ketiga berarti siapa nih ketuanya? Iya aja dah ya Bu. Iya, boleh. Retno, Deretno. Oke. Jadi ini sebagai penanda aja untuk nanti poin kecepatannya. Jadi kalau misalkan yang lebih cepat selesai dia plus 3, kalau yang kedua dia plus 2, dan kalau yang terakhir dia plus 1. Jadi misalkan nih, kelompok 1 lebih cepat ngerjain soal. Jadi dia ditambah poinnya plus 3. Nah, habis itu misalkan baru kelompok yang 3 dia urutan kedua tercepat, dia plus 2. Tuh, jadi selain mempengaruhi dari poinnya dari soal, tapi juga dari kecepatan. Tuh. Jadi selesai pertama, selesai pertama plus 3. Kayak main ubur-ubur. Itu selesai kedua plus 2. Selesai ketiga plus 1. Ini kan lele kemarin ubur-ubur. Oke, habis itu tapi kita harus tunggu dulu semua kelompok untuk menjawab soal. Lalu jika sudah menjawab, maka jawaban benar akan mendapatkan poin dari soal dan juga dari kecepatan. Karena di soal ini ada plus 5, plus 10, dan plus 15. Oh, ya. Iya, random. Jadi nanti ganti-gantian maju untuk ambil soal. Setelah itu lalu kita akan kembali mengulangi dari peraturan kedua. Udah siap semua? Boleh yang mau maju perwakilan dari kelompok boleh maju. Bisa. Belum. Masih Bu. Boleh gabreng dulu. Om Mipa, Om Gam. Breng, Mai, pakai baju rompeng. Orang boleh? Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu ya. Oke, balik dulu nih. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Oke. Lembar bulannya ada di LKPD paling terakhir ya. Paling terakhir ada di halaman paling terakhir. Jadi di situ dijawab. Oke. Semuanya udah pegang soal? Oke, boleh dibuka sekarang. Bu, kelompok 1 dan Tulisannya dulu nggak sih? Iya ini kali 3. Dia udah Bagi 5. Iya. Iya, ini. Udah Bu. Plus 3 dulu. Betul ya, jawabannya salah. Ini masih boleh maju Bu. Masih. Boleh. Di soalnya Cepat loh, Wak. Nggak bisa. Lama kali loh. tapi dia dapat poin kesempatannya. Iya benar. Yang benar gimana, Bang? Coba.
Bener itu cuma ini bener itu salah. Namanya Sekarang 2 kali ibu udah Bu, ada 3 ya. Masa? Ya udah. Harganya dihitung lagi nanya. mana? Ini apa? Ini berapa? Udah. Gak boleh ibu. Siapa? Coba Nak, tanya dia tadi jumlahnya nggak? Soalnya dijumlahin nggak? Soalnya dijumlahin nggak? Itu 2 kelas sama 2. Enggak perlu dijumlahin. Udah Bu. Udah. Dah Bu. Berapa? Coba lihat Bu. Terakhir. Kelompok Oke, dua. mana Kelompok dua. Kelompok dua kita lebih ini udah Nilainya nih berapa poinnya? 15 Bapak. Udah. Ayo lagi deh. Lagi ya? Sabar. ini Ya, bawa apa? nih guys Ayo, oke. kita kelompok gay boy Jelek banget jawabannya. Apa sih? Masih. Ya, betul. Betul. Tuh. saya nambah dengan plus satu Iya, iya. Bener Jo, bener Jo. Plus berapa itu? 15. Oke. Soal susah pantesan soal susah. Round pertama udah selesai nih. Sekarang round kedua gantian yang nambah atau mau ketua lagi? Gua nggak mau lagi. Oke, ketua. Tebak. bentar panggil susah Oke, dulu. Berapa? 1, 2, 3. Apa sih, Bang? Gampang ya. Apa bosen? eliminasi terus jadi kali bawah kali dua Iya. Ini 2x mini kan? Ini gini ya? Kok ini sama dengan ini? Iya, 2x sama dengan ini kan? Ya udah. Oh, kalau oke. Masa itu doang ya? Udah biasa doang enggak? Sabar. Plus 5. Oke, Aura. Oke. oh iya Ada berapa? Soalnya gimana sih tuh. Plus 2. Ya, oke, Dewi plus 2. Plus 5 ya? Jangan jual nih, Bang. ibu soalnya masih banyak Banyak. Ayo lagi. Faisal Berapa yang mana nih? ini Oh. Kita udah. Lu cantikan kan? Ya. Kamu nggak pakai contekan kan? Alhamdulillah. Oke. Babak terakhir. Wih. Babak terakhir. Udah. Tapi 15. Kira-kira yang mana? Wih, mana nih yang wangi? Jangan dibuka, jangan dibuka dulu. 1, 2, 3. Ibu guru anak gue. Awas sih, ayo guys. Sabar. Jangan gitu dah, Mama. Ayo guys. 5x tambah. Buat lagi. Yang bolanya kecil. Iya bener, kepada kasihan tadi. Dia memberi. Lebih mahal dari sini. Oh, dikasih aja ya. Oke. Udah, Laura. Tadi rete dulu. Ya soalnya ini apa sih soalnya? Ya, udah, bisa. PLDT bu, maksudnya gitu doang kan? Oh, bentuknya doang. Doang. Oh, udah tuh. Anjay. Tapi plus 1 dulu. Ya udah, Kenapa siapa? Aku. Retno plus 5. Oke. Ini kita plus 15 ya? Ya. Iya. Ini 7. Berapa kita? Berapa kita jadinya? Kayaknya 3 baru. Itu masa 30 masih menambah 1. 3 ya, coba Bu. Iya. Coba berapa? Nah, 39.
39. Ya. Kelompok 2 50, Bu. 17 tambah 33. 22, 25. Apaan sih? Udah kecil, Bu, kecil. 33 Bu, 33. 15 tambah Ada nilai plus Bu, kita cepat terus. 25 tambah 25 tambah 8, 33. 33. 33. Ya. Benar. Kelompok 3 11, 14, 25, 26, 28, 34, 36. 36. Udah cepat tambah 10, Bu. Ya. Oke, jadi Kok bisa dihitung, Bu? Kan ini yang paling cepat. Pelan tapi pasti, pelan tapi pasti. Jadi tangan juga sesuai keberuntungan. Iya. Wangi tangan. Ini wangi tangannya, wangi. Oke. Semuanya udah pada happy? Happy Bu. Iya, Nanti ada kelompok Dewi boleh kayak dulu ya. Dapat hadiah. Yeay. Ih, dari tadi dapat dulu. Kita juga ya. Ya udah, Bu, kasih yang belum dapat aja, Bu. Kita kasih aja. Oke. Untuk terakhir di LKPD pada dua lembar terakhir ada ayo refleksi. Jadi boleh untuk kelompok mengerjakan ayo refleksinya 5 menit. Ya, 4 menit lah. Dua terakhir. Udah nggak mau pahami. Ada lah. Sampai 20 ya pokoknya. Segar, udah segar. Iya. Oke. Tenang, masih ada pelajaran lain. Dia lagi ya. Metode eliminasi substitusi dan bandingan. Ya ya. Yang mana yang sekali? Itu sih. Eliminasi bisa. Benar bagaimana? Bisa ya. Bisa doang ya. Bisa saat belanja. Mau Dah, Ibu. Jangan sibuk Oke, gampang. kita tunggu kelompok lain. Ajanya nambah. Nambahnya bagi deh. Nambah mulu nih. Semangat belajarnya. Dari bedak dia, dan bisa dira. Dinda menang nih kayaknya. Bu Dinda kasihan, dia punggungnya sudah berat itu. Ada dua barang yang berbeda. Kita kalau Atau Dinda hadiahnya besek gitu. Dinda langsung nasi padang ini. Hadiah Bu. Ya lama. Boleh untuk Waktu. nanti LKPD-nya dikerjakan untuk kelompok masing-masing ya. Ya. Jadi sekian untuk pemaparan ibu hari ini. Apakah anak-anak semua mengerti? Happy semua? Oke, karena tadi kita juga udah buka dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa. Boleh untuk Laura dipimpin untuk berdoa. Siap. Siap. Doa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. itu kasih saja. Oh, jangan ini soalnya.